Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita anime yang berjudul Ishura episode pertama. Yuno dari Distant Crow, seorang kandidat penjelajah di kota labirin Nagan, sedang belajar keras untuk menjadi seorang penjelajah bersama temannya Luceles. Suatu hari sejumlah besar golem muncul di kota, dan kehidupan sehari-hari mereka yang damai berubah total. Di depan matanya ada Luceles yang dibongkar oleh mesin dan Nagan diserbu. Saat Yuno bersiap menghadapi kematiannya, seorang pria muncul di depannya memegang pedang tumpul, menarik untuk mengikuti perkembangan anime Ishura. Film bermula terlihat kota yang berguncang sangat hebat. Orang-orang yang ada di kota pada panik semua dan kota itu hancur lebur. Dan sekarang cerita sebelum kejadian di kota labirin Nagan itu yang hancur. Jadi ada seorang cewek yang bernama Yuno sama si Luceles. Jadi mereka ini adalah teman sekolahnya. Seketika sepulangnya sekolah, Luceles meminta kepada Yuno untuk mengajarkan seni kekuatan. Menurut Luceles, Yuno ini jago dalam seni itu. Akan tetapi Yuno terlihat agak sedikit gak mau begitu. Tapi Luceles dengan sedikit paksaan Yuno mau mengajarinya. Setelah itu mereka berdua berjalan-jalan mengelilingi kota labirin Nagan sambil menceritakan isi dari kota itu. Sekarang terlihat beberapa bandit sedang menghajar satu golem. Kembali ke Yuno dan Luceles. Luceles di sini sedang mempelajari. Setelah itu mereka kembali mengelilingi kota dari makan juga yang lainnya. Tak lupa juga cerita-cerita juga gak ketinggalan dari mereka berdua ini. Jadi, yang mana monster atau golem menyerang kota labirin Nagan. Singkat, kota itu hancur lebur. Hampir semua orang yang ada di kota meninggal. Momen golem menghabisi Luceles yang sangat sadis pun terlihat dengan jelas. Yuno yang melihat dia tidak bisa melakukan apa-apanya itu. Tak lama Yuno pergi dari tempat itu untuk menyelamatkan dirinya. Di perjalanan Yuno melihat seorang ibu-ibu yang masih hidup. Akan tetapi ibu-ibu gak selamat karena ibu itu terinjak monster yang sangat besar banget. Yuno semakin panik karena golem muncul dari badan si monster itu. Lalu Yuno berlari kembali mencari tempat yang menurutnya aman. Singkatnya Yuno berlari ke bukit. Dan di bukit dia melihat ke kota yang sudah hancur lebur. Dia merasa kalau dirinya ini seharusnya ikut mati bersama mereka yang ada di kota itu. Tak berselang lama golem datang menghampiri Yuno kembali. Dan sekarang Yuno mencoba kekuatan yang dia punya. Percobaan itu mampu mengalahkan golem. Yuno sedikit gak percaya. Kalau golem bisa dikalahkan, apa jadinya kalau tadi dia melawan golem itu pas Luceles dihabisi? Sekarang Yuno sedikit menyesal. Tapi golem semakin banyak menghampiri Yuno. Yuno kembali mengeluarkan kekuatannya kembali. Akan tetapi karena terlalu banyaknya golem, Yuno terlihat kewalahan dan golem semakin mendekatinya. Yuno pun pasrah kalau dia ini akan mati seperti orang-orang di kota yang sudah mati duluan. Tak berselang lama datanglah seorang cowok yang membawa pedang. Dia menebas golem itu dengan pedang yang dia bawa. Yuno merasa aneh dengan cowok itu yang bisa mengalahkan golem. Cowok itu pun gak heran dengan orang-orang di sini yang suka menyebutnya dia ini pengunjung. Jadi dia memilih untuk bodoh amat gitu. Yuno kembali mengagumi cowok itu yang mengalahkan semua golem itu. Dan si cowok dengan pedenya mau berapapun golem akan dia lawan dengan pedang yang menurutnya hebat gini. Dia pun mengalahkan monster raksasa yang ada di sana. Yuno yakin kalau monster itu berkemungkinan diciptakan untuk menaklukkan Raja Iblis yang sesungguhnya. Selagi Yuno ngomong, sekali menurut dirinya dia belum sarapan dari tadi. Yuno bilang kalau dirinya punya makanan walaupun sedikit juga gak begitu enak. Mendengar itu si cowok meminta makanan itu atau ditukar dengan dirinya akan mengalahkan monster raksasa yang sudah menghancurkan kota itu. Terungkap kalau cowok itu bernama Yagyu Sojiro. Dia bilang kalau dirinya ini adalah Yogyu terakhir di bumi. Sojiro menanyakan tentang kekuatan dari Yuno. Dan dia tertarik untuk diajarkan kekuatannya itu. Yuno pun memberitahu tentang dari kekuatannya itu. Ternyata Sojiro nggak ngerti apa yang dijelaskan Yuno ini. Menurutnya lebih bagusan pedang yang dia punya. Yuno yang sudah pasrah dan menurutnya monster itu tidak bisa dikalahkan.
Berbeda dengan Sojiro, anginnya sangat kencang atas injakan si monster. Dia terus berlari menuju ke atas, dikeluarkan monster untuk melawan Sojiro. Monster yang semakin marah, dia mengeluarkan kekuatan yang lebih untuk melawan si Sojiro itu. Terlihat Yuno pasrah melihat monster yang akan mengeluarkan. Si monster menyemburkan kekuatannya itu, terlihat malah golemnya hangus atau pada mati, tapi tidak dengan Sojiro. Dia malah membalas dengan menyerang kembali tuh monster dengan sabitan di kepala si Sojiro. Pada saat itu Sojiro sedikit menceritakan tentang masa dahulu kala. Semakin dekat dengan Sojiro, Sojiro melompat dan menebas tangan si monster itu sampai putus ketika mati dengan sendirinya. Yuno pun terheran-heran dengan Sojiro yang bisa mengalahkan monster itu. Sojiro di sini bilang menurutnya melawan M1. M1 itu sendiri model monster tank. Sojiro memberitahu melawan monster tadi kepada Yuno, yang mana menurut Sojiro incer kelemahan dari si monster itu sendiri. Pada saat Sojiro mau pergi, Yuno menghentikannya dan memberikan makanan yang dia janjikan tadi. Dengan lahapnya Sojiro memakan makanan yang dikasih Yuno ini, dan menurut Sojiro makanannya enak sekali. Setelah habis makan, Sojiro bilang dia akan melanjutkan petualangannya kembali. Yuno memberitahu untuk ke Aureatia. Aureatia menurut Yuno di sana negeri terluas, dan di sana juga banyak orang-orang kuat. Jadi Aureatia sedang mengumpulkan pahlawan dari seluruh dunia. Ada juga jenderal kedua Aureatia yang namanya dikenal semua orang. Dia bernama tempat yang akan mereka tuju. Sojiro berterima kasih. Juga menurut Sojiro dengan itu mulai sekarang Yuno bisa melakukan apa yang dia mau. Dan dengan itu petualangan mereka berdua pun akan segera dimulai. Gimana keseruannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.